Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Nasrun dari SD Negeri 3 Bumi Waras, akan mempraktekkan observasi terhadap praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Sulis dari SD IT Fitrah Insani, dan rekan saya Ibu Dewi dari SMP Global Madani. Assalamualaikum Ibu Dewi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan coba praktek Bu ya. Bu Dewi, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching dengan Ibu Sulis nanti? Rubrik yang akan saya pakai itu saya sesuaikan dengan alur tirta Pak. Oh ya, alur tita Bu ya. Iya Bu Dewi, betul. kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan pada saat coaching dengan Ibu Sulis nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot yang saya gali terlebih dahulu dari proses coaching dengan Bu Sulis Pak. Oke, Bu Dewi, satu lagi nih, setelah nanti Bu Dewi mengembangkan pertanyaan berbobot tadi, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu Dewi dapatkan dari proses coaching tadi nanti? Untuk indikator pencapaian, spesifiknya saya ingin menggunakan kata kunci yang Koci sampaikan sehingga saya bisa kembangkan sampai saya akhirnya dapat menggiring pembicaraan Iya. ini sesuai dengan alur tirta, Pak. Oke lah Bu Dewi, mungkin ini saja yang saya tanyakan. Silahkan Ibu Dewi melaksanakan praktek coaching bersama dengan Ibu Sulis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke, selamat siang Bu. Terima kasih sudah berkenan meluangkan sedikit waktunya. Kita mungkin tidak lama ya Bu, sekitar 10 atau 15 menit. Iya Bu. Oh ya, jadi sekarang kita mau membicarakan masalah anak ya Bu. Solusi apa yang tepat untuk siswa tersebut, begitu Bu? Iya betul Bu. Jadi ini ceritanya Bu Sulis sedang gundah gulana ya, merasa beban yang bertumpuk-tumpuk dalam melihat siswa ibu yang menurun hafalannya. Berpikir kira-kira teman-teman saya mengalami juga nggak ya seperti saya. Khawatirnya apa yang sedang terjadi itu sampai menurun banyak, begitu Bu. Iya bener Bu Dewi. Nah Bu Sulis, kita nggak punya waktu banyak nih. Kira-kira apa yang ingin Bu Sulis dapatkan dari percakapan kita ini? Apa ya Bu? Sebenarnya ini sih Bu, pengen mengeluarkan uh, kegundahan atau unek-unek yang ada di perasaan di hati ini Bu. Apakah semuanya melewati saya seperti ini gitu Bu? Apakah eh, untuk menolong diri saya sendiri, bagaimana saya bisa membuat anak saya tadi yang memang menurun hafalannya bisa kembali semangat itu sih Bu. Dan saya banyak berpikir adakah guru-guru yang sama dengan saya gitu Bu. Oke, jadi yang Bu Sulis harapkan itu ingin mencoba berbagi ya, sekedar melepas beban supaya enteng di dada ya Bu ya. Atau mungkin berharap dari percakapan ini bisa membantu teman-teman yang lain keluar dari situasi ini dengan rasa aman, dengan senyuman dan juga bahagia ya Bu ya. Iya bener Bu, ya seperti itulah Bu pengennya. Oke, baik. Nah, Bu Sulis, kalau dilihat dari kacamata Bu Sulis, menurut Bu Sulis, teman-teman Bu Sulis sesama pengajar Quran ini sebenarnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Sulis enggak sih? Mungkin ada sih Bu, yang sejauh ini mungkin pengamatan saya, mungkin ada juga yang mengalami seperti saya ini. Oke, nah Bu Sulis, dari pengamatan teman Bu Sulis yang dirasa mungkin baik-baik saja dalam menghadapi kegiatan ini, kira-kira strategi apa sih yang Bu Sulis ambil atau dapatkan supaya dapat dicontoh juga dalam membantu keadaan yang sekarang Bu Sulis alami?
Oh, mungkin ini Bu Dewi, saya harus kembali tetap fokus pada tujuan utama saya. Mungkin saya pikirkan secara perlahan, jalani prosesnya, kemudian merefleksikannya dengan baik. Itu Bu. Oke, baik. Wait. Nah, Bu Sulis, kalau dilihat dari segala gaya menghadapi kegiatan ini, kemudian dicoba dalam pengukuran skala 1 sampai 10, kira-kira teman-teman Bu Sulis ini ada pada skala berapa, Bu? Kemungkinan ya Bu pada skala 7 atau sampai 8 gitulah Bu. Oke, kalau dari pengalaman lebih dalam lagi, ada nggak sih kira-kira yang di bawah level 7, Bu? Di bawah level 7 sepertinya ada Bu. Nah, ini yang berada di bawah level 7 kalau mau naik di level 10 nih agak susah ya, mengingat Iya. faktanya teman-teman harus menjalankan tugasnya untuk dapat membagi aktivitas dan harus terselesaikan dengan baik semuanya gitu. Tapi sebenarnya kan Bu Sulis ingin Bu Sulis sendiri dan teman-teman berada pada level keberapa nih Ya skalanya? minimal lah. Skalanya ya inilah Bu, minimal ya 8, 9 atau bahkan 10 malahan Bu. Oke, 10 ya insya Allah ya. Kira-kira kalau untuk mencapai level 10 tadi Bu, apa yang bisa Bu Sulis lakukan untuk membantu mewujudkan hal tersebut? Mungkin itu ya Bu. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah tetap berpikir positif, fokus, tidak terlalu difikirkan, jalani prosesnya. Terus tadi anak saya yang memang memiliki apa, dia down atau hafalannya turun, mungkin saya berikan waktu sejenak untuk beristirahat, walaupun beristirahatnya yang tadinya mungkin satu satu hari itu satu surat, mungkin setengah surat. Nah, nanti setelah dia sudah mengalami yang enak itu atau mengalami sesuatu yang baik, nah saya ingatkan lagi bahwa dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain daripada teman-teman yang lain karena memang dia memiliki hafalan yang sangat cepat. Mungkin itu Oke, Bu, saya fokusnya nanti. baik sekali. Oke, Bu Sulis, kalau dilihat dari macam-macam situasi tadi ya Bu ya, kira-kira apa sih yang bisa Bu Sulis lakukan untuk membantu mengatasi kejenuhan atau rasa yang mungkin terbebani ini Bu? Ini ya Bu, yang saya lakukan mungkin ya tadi eh tetap tenang, menyelesaikan hafalan siswa yang hafalannya menurun, berfokus, tidak memikirkan yang lain dulu. Oke, Setelah itu mungkin cara ruang ya, sering apa sharing-sharing seperti ini. Nah, mungkin bisa membuat pikirannya lebih tenang dan bisa lebih baik nanti membuat anak saya khususnya itu bisa ada solusi yang terbaik. oke. Dari sekian yang Ibu utarakan, yang mana sih yang akan Bu Sulis terapkan terlebih dahulu untuk menghadapi masalah ini, Bu? Mungkin yang saya lakukan tadi, yang pertama saya fokus kepada anak saya si A tadi, yang Mm-mm. hafalannya memang banyak dan menurun. Yang kedua saya melakukan tahapan per tahapan. Setelah itu saya Oke. meningkatkan tadi motivasi, memberikan motivasi kembali bahwa kelebihan-kelebihan tidak semua orang bisa memiliki kelebihan seperti dia. Itu Oke. Bu, semoga nanti bisa lebih baik. Oke, Bu Sulis, sepertinya waktu kita kan terbatas nih ya. Kira-kira apa sih yang Ibu Sulis dapatkan dari perbincangan kita pada saat ini? Mungkin ini ya Bu, yang tadinya saya bingung, sekarang lebih enak. Kenapa? Karena saya sudah utarakan kepada Bu Dewi gitu ya, sudah saya ceritakan. Mungkin dengan seperti ini saya bisa nanti menghadapi anak-anak, mungkin bukan hanya satu ini, tapi yang lainnya saya sudah memiliki solusi sendiri. Oke, baik. Itu tadi ya Bu Sulis ya, alhamdulillah dengan permasalahan yang Bu Sulis hadapi, akhirnya dengan percakapan kita hari ini, Bu Sulis bisa dengan sendirinya menemukan solusinya, ya Bu ya. Ya, iya Oke, betul. terima kasih Bu Sulis sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol, ya Bu ya. Sama. Kita Iya, cukupkan, semoga percakapan kita bermanfaat ya Bu ya Sulis ya, dan
Amin. kedepannya semuanya baik siswa maupun guru itu bisa terus bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, saya pamit Amin. dulu ya Bu ya. Terima kasih Iya, Bu Bu. Sulis. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewi, gimana kabarnya ini? Setelah melaksanakan praktek coaching, saya tanya-tanya sedikit Bu Dewi ya. Iya, boleh Pak. Ya, Bu Dewi, setelah melaksanakan praktek coaching tadi dengan Ibu Sulis, apa yang sudah Ibu Dewi lakukan sehingga indikator pencapaian yang akan dikembangkan dapat terwujud, Bu? Oke, setelah coaching tadi Pak, gitu, indikator yang saya harapkan itu menurut saya itu sudah tercapai gitu Pak. Saya juga dapat Iya. menggali apa yang kemudian menjadi masalah si coaching sehingga dia dapat Mm-mm. melakukan solusinya sendiri gitu. Oh iya, benar sekali Bu Dewi. Setelah saya amati dari tadi proses coaching antara Bu Dewi dan Bu Suris, memang tampak jelas kompetensi inti dari coaching terlihat dari Bu Dewi seperti present, kemudian Bu Dewi juga sudah menjadi pendengar aktif, Bu Dewi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Dewi, untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi pada coaching lain waktu gitu? Kalau besok diberi kesempatan lagi untuk melakukan proses Iya. coaching, Heeh. saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, Pak. Sehingga Oh ya. ketika saya itu menjadi coach, semua yang ada Mhm. pada diri saya itu tercurah kepada coaching, gitu, Pak. Sehingga Oke. Ya. besar harapan si coaching ini merasa benar-benar ditanggapi, kemudian Mhm. merasa nyaman pada proses coaching ini, Pak. Oke, nah, baik Bu Dewi, semoga nanti saya juga bisa berkesempatan membersamai ya pada Iya, saat proses Pak. coaching berikutnya. Baik. Baik Bu Dewi, terima kasih saya ucapkan untuk waktu dan kesempatannya. Lebih kurang saya minta maaf dan saya akhiri observasi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan. Sama-sama Ibu.